Jika Projo benar-benar mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik, maka potensi tumbangnya PDIP dalam kancah politik nasional dapat menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Sebagai ormas yang sejak awal berdiri mendukung Jokowi, Projo memiliki jaringan yang kuat, militan, dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Bila jaringan ini secara resmi bergerak sebagai partai politik, dampaknya pada PDIP akan terasa langsung, terutama karena sebagian besar massa Projo adalah mereka yang juga merupakan basis suara PDIP. Terutama di kalangan pemilih yang selama ini mendukung Jokowi secara fanatik. Projo atau Pro Jokowi bukanlah organisasi biasa. Sejak awal berdirinya Projo, telah menjadi rumah bagi para pendukung Jokowi yang berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misinya dalam memimpin Indonesia. Organisasi ini berakar dari semangat juang yang kental, untuk mengubah wajah politik tanah air. Projo telah bekerja keras untuk membangun basis dukungan yang kuat, terorganisir, dan aktif di berbagai daerah. Setelah 2 periode kepemimpinan Jokowi, kita mulai melihat gelagat bahwa Projo ingin melangkah lebih jauh. Wacana untuk bertransformasi menjadi partai politik, bukan hanya sekadar ambisi belaka, tetapi lebih merupakan langkah strategis untuk tetap relevan dalam kancah politik yang terus berubah. Dengan status partai, Projo dapat berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mendatang. Transformasi ini juga bisa jadi adalah jawaban bagi tantangan zaman banyak orang, terutama generasi muda yang mulai merindukan sesuatu yang baru dalam politik. Projo sebagai representasi dari semangat Jokowi, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan perubahan. Selain itu, dengan menjadi partai politik, Projo bisa menjangkau lebih banyak orang dan memperluas pengaruhnya, terutama di kalangan pemilih yang selama ini kurang terwakili. Tentunya hal ini bukan tanpa risiko. Projo harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang akan muncul. Namun, dengan pengalaman yang telah terakumulasi selama ini dan jaringan yang luas, Projo memiliki potensi besar untuk merebut hati masyarakat sebagai partai politik yang modern dan progresif. Kita semua tahu bahwa Jokowi adalah sosok yang pragmatis. Dia tahu betul bagaimana memanfaatkan momentum demi kepentingan politik. Dengan statusnya yang kini sudah tidak lagi sebagai presiden, Jokowi berada di posisi yang unik. Di satu sisi dia bisa menjadi tokoh sentral yang mendukung Projo, di sisi lain dia juga harus berhati-hati agar tidak terlalu terlibat dalam politik praktis yang bisa menodai citranya. Ketika Jokowi mengisyaratkan bahwa keputusan untuk mengubah Projo menjadi partai politik sepenuhnya ada di tangan relawan, kita bisa menafsirkan ini sebagai strategi cerdas. Ini menunjukkan bahwa meski dia tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruhnya masih sangat kuat di kalangan pendukungnya. Dia tidak ingin terlihat seolah-olah mengendalikan semuanya, tetapi di saat yang sama dia juga tidak ingin kehilangan pengaruh di pentas politik. Langkah ini juga bisa jadi pertanda bahwa Jokowi ingin menjaga warisan kepemimpinannya. Dengan mendukung Projo, dia akan memastikan bahwa nilai-nilai dan kebijakan yang ia terapkan selama ini tetap berlanjut. Jokowi bisa saja melihat bahwa Projo adalah satu-satunya wadah yang dapat menjaga arah politik yang selama ini telah ia perjuangkan. Namun, di sisi lain, jika Projo tidak berhasil dalam perjalanannya, ini bisa saja berimbas pada citra Jokowi. Masyarakat mungkin akan mempertanyakan seberapa baik ia dalam memilih relawan dan mendukung mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi Jokowi untuk melakukan pendekatan yang tepat, agar Projo bisa meraih kesuksesan. PDIP dan Jokowi, hubungan yang rumit ini telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun PDIP adalah partai yang mengusung Jokowi di awal karir politiknya, banyak yang merasa ada pergeseran dalam cara mereka bekerja sama. Seiring berjalannya waktu, ketegangan ini semakin memuncak, terutama dengan keinginan Jokowi untuk membawa kebijakan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan pandangan partai. Ketika Projo berencana untuk bertransformasi menjadi partai politik, ini mungkin menjadi momen krusial bagi PDIP. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa dukungan dari massa yang selama ini menjadi basis mereka bisa tergerus. Sebagian besar pendukung Jokowi mungkin akan merasa lebih terwakili oleh Projo,
terutama jika mereka menawarkan visi yang lebih segar dan relevan. Sikap PDIP terhadap Projo juga menjadi pertanyaan besar, apakah mereka akan berusaha memblokir kemunculan Projo sebagai pesaing, atau justru akan berupaya melakukan rekonsiliasi. Dalam politik, keputusan yang diambil akan menentukan masa depan kedua belah pihak. Namun, dengan sejarah yang ada, PDIP mungkin akan berusaha untuk mempertahankan dominasinya, yang dapat menyebabkan ketegangan yang lebih besar di antara mereka. Kongres ketiga Projo yang akan dilaksanakan Desember tahun 2024, bukan hanya sekadar acara biasa. Ini adalah momentum yang sangat penting, di mana keputusan yang diambil bisa menentukan arah politik Indonesia ke depan. Disinilah semua relawan Projo akan berkumpul dan menentukan, apakah mereka benar-benar ingin mengubah status organisasi menjadi partai politik. Dalam kongres ini semua suara akan didengarkan, setiap relawan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kontribusi mereka terhadap langkah besar ini. Ini adalah momen demokrasi yang bisa menjadi contoh, bagaimana sebuah organisasi dapat merangkul semua pihak dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Keberhasilan kongres ini sangat bergantung pada kemampuan Projo untuk mengelola harapan dan aspirasi dari para anggotanya. Mereka perlu menciptakan atmosfer yang inklusif dan transparan, sehingga semua relawan merasa bahwa mereka memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan. Jika Projo berhasil dalam hal ini, mereka akan membangun fondasi yang kuat sebagai partai politik yang solid. Namun, jika kongres ini berakhir dengan ketegangan atau ketidakpuasan, maka harapan untuk bertransformasi menjadi partai politik bisa sirna. Relawan bisa saja merasa bahwa suara mereka tidak didengar, dan ini akan berakibat fatal bagi masa depan Projo. Tumbangnya dominasi PDIP bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi, jika Projo benar-benar dapat menegaskan diri sebagai partai politik. Dengan basis dukungan yang kuat dan terorganisir, Projo berpotensi untuk merebut perhatian pemilih, terutama mereka yang sudah merasa jenuh dengan gaya politik PDIP. PDIP yang selama ini mengandalkan loyalitas dari pemilih setia, harus menghadapi kenyataan, bahwa mereka mungkin tidak lagi menjadi pilihan utama. Generasi muda yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru, bisa saja lebih tertarik pada Projo yang menawarkan semangat baru dan kepemimpinan yang lebih bersahabat. Ini juga berarti bahwa, PDIP harus menyiapkan strategi baru untuk mempertahankan dukungannya. Mereka mungkin perlu merombak pendekatan politik dan berusaha lebih keras untuk menarik simpati dari pemilih. Namun, jika mereka gagal melakukan hal ini, bisa jadi masa kejayaan mereka akan menjadi cerita lama, tergerus oleh kemunculan Projo yang lebih relevan dengan keadaan saat ini. Ketika kita berbicara pada pemilu 2029, semua mata akan tertuju pada Projo dan PDIP. Jika Projo mampu mengubah statusnya menjadi partai politik, pertarungan di antara keduanya akan menjadi salah satu momen paling menarik dalam sejarah politik Indonesia. Projo dengan semangat baru dan energi yang segar, akan menghadapi PDIP yang selama ini telah mendominasi arena politik. Projo bisa memanfaatkan momentum ini untuk menarik pemilih muda yang selama ini merasa kurang terwakili. Dengan visi yang jelas dan pendekatan yang lebih modern, Projo bisa jadi pilihan yang lebih menarik dibandingkan PDIP. Namun, di sisi lain PDIP juga akan berjuang keras untuk mempertahankan loyalitas pemilihnya, dan mungkin mereka akan berusaha untuk melakukan pendekatan yang lebih modern juga. Bila Projo berhasil dalam upayanya, bukan tidak mungkin mereka akan merebut kursi-kursi penting di parlemen, bahkan mungkin dalam pemilihan presiden. Ini akan menjadi sebuah perubahan signifikan dalam lanskap politik Indonesia, dan bisa menjadi titik balik bagi banyak hal. Jika Projo benar-benar melangkah untuk menjadi partai politik, dampaknya bagi PDIP dan politik Indonesia secara keseluruhan tidak dapat dianggap sepele. Projo memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan perubahan. Dengan dukungan Jokowi yang masih kuat, mereka bisa menarik simpati dari banyak pemilih. Selain itu, momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ikatan antara Projo dan masyarakat, terutama generasi muda yang mencari harapan baru. Tumbangnya PDIP sebagai partai dominan bukanlah skenario yang mustahil.
Sejarah politik menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi dengan cepat, ketika ada kekuatan baru yang muncul. Jika Projo mampu membangun kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kinerja yang baik, mereka bisa menggeser posisi PDIP. Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa masyarakat sudah jenuh dengan praktik politik yang itu-itu saja, dan siap untuk memberikan dukungan kepada partai yang menawarkan inovasi dan semangat baru. Namun, perjalanan Projo tidak akan mudah, mereka harus bersiap untuk menghadapi tantangan yang datang termasuk dari PDIP, yang tentu tidak akan tinggal diam. Perjuangan untuk mendapatkan kursi di parlemen akan penuh dengan persaingan ketat, dan Projo harus bisa menunjukkan diri sebagai alternatif yang lebih baik. Ini adalah saat yang menentukan bagi Projo untuk membuktikan bahwa mereka bisa membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat. Projo perlu melakukan lebih dari sekadar mengubah status hukum untuk menjadi partai politik. Mereka harus membangun identitas yang kuat sebagai partai yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Salah satu langkah awal adalah dengan merumuskan visi dan misi yang jelas dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Ini penting untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Projo juga perlu mengedepankan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap langkah pengambilan keputusan, akan membangun rasa memiliki yang lebih kuat. Dengan melibatkan masyarakat, Projo dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan mengurangi jarak antara elit politik dengan rakyat. Sebagai partai baru, Projo juga harus siap untuk menghadapi kritik. Dalam dunia politik tidak ada yang lepas dari penilaian. Oleh karena itu, Projo harus menyiapkan diri untuk memberikan jawaban yang transparan dan jujur terhadap setiap kritik yang dilontarkan. Sikap terbuka dan akuntabel akan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Di era digital saat ini, memanfaatkan media dan teknologi merupakan keharusan bagi sebuah partai politik baru. Projo harus memaksimalkan penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, untuk menjangkau pemilih muda, dengan konten yang menarik dan informatif. Projo bisa menarik perhatian banyak orang, khususnya generasi Z yang lebih aktif di media sosial. Strategi kampanye yang kreatif dan inovatif, dapat membuat Projo terlihat lebih menarik dibandingkan dengan partai-partai lain yang lebih tradisional. Menggunakan influencer atau figur publik yang berpengaruh, juga bisa menjadi cara efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Projo harus memahami bahwa komunikasi politik saat ini bukan hanya soal penyampaian pesan, tetapi juga soal bagaimana membangun hubungan dengan audiens. Dengan memanfaatkan teknologi, Projo juga dapat melakukan survei dan mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. Ini akan membantu mereka memahami kebutuhan dan harapan publik dengan lebih baik. Dengan cara ini, mereka dapat menyesuaikan strategi dan program yang ditawarkan untuk lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Menjaga soliditas internal, Projo, setiap partai politik baru harus menghadapi tantangan dalam menjaga soliditas internal. Projo tidak terkecuali, ketika berubah status menjadi partai politik, perbedaan pendapat dan ambisi individu mungkin muncul di dalam organisasi. Oleh karena itu, penting bagi Projo untuk memiliki sistem yang baik dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Membangun komunikasi yang baik antara anggota adalah kunci untuk menjaga kekompakan. Projo perlu mengadakan pertemuan rutin dan forum diskusi untuk memastikan semua anggota merasa terlibat dan didengarkan. Jika setiap anggota merasa memiliki peran dan tanggung jawab, maka soliditas internal akan lebih mudah terjaga. Selain itu, Projo juga harus memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada anggotanya. Memahami dinamika politik dan cara berorganisasi akan membantu anggota untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan pengetahuan yang memadai, anggota Projo akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perpolitikan. Salah satu strategi yang penting untuk diadopsi oleh Projo adalah membangun koalisi dan aliansi dengan partai politik atau organisasi lain yang memiliki visi dan misi yang sejalan. Dalam politik, berkolaborasi dengan pihak lain dapat memperkuat posisi tawar dan memperluas jaringan. Projo harus aktif menjalin komunikasi dengan partai-partai yang mungkin akan menjadi mitra strategis.
Membangun hubungan yang saling menguntungkan akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dengan memiliki aliansi yang kuat, Projo akan memiliki lebih banyak sumber daya dan dukungan dalam menghadapi kompetisi politik. Namun, Projo juga harus berhati-hati dalam memilih mitra. Aliansi yang dibangun harus benar-benar berdasarkan kesamaan visi dan komitmen untuk bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Jika tidak, Projo berisiko kehilangan identitasnya sebagai partai yang independen dan berdedikasi untuk perubahan. Dengan semua tantangan dan peluang yang ada, transformasi Projo menjadi partai politik dapat membuka babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Jika langkah ini berhasil, Projo tidak hanya akan menjadi kekuatan baru dalam kancah politik, tetapi juga akan memberikan warna baru dalam dinamika politik tanah air. Perubahan ini juga dapat mengarah pada persaingan yang lebih sehat antar partai, serta memberikan masyarakat lebih banyak pilihan. Di tengah tantangan yang ada, harapan akan masa depan yang lebih baik menjadi sebuah keniscayaan. Projo dengan dukungan masyarakat dan komitmen untuk membawa perubahan, bisa menjadi solusi bagi kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih progresif dan responsif. Keberhasilan Projo tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dukungan yang mereka miliki, tetapi juga seberapa mampu mereka beradaptasi dengan dinamika yang ada. Dalam politik, fleksibilitas dan kemampuan untuk mendengar adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Dengan semua potensi yang ada, Projo bisa jadi partai yang tidak hanya mengukir prestasi, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa jika Projo benar-benar bertransformasi menjadi partai politik, dampaknya bagi PDIP bisa sangat signifikan. PDIP yang selama ini memegang peran penting dalam perpolitikan Indonesia akan menghadapi tantangan berat dari sebuah kekuatan baru yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat akar rumput. Kekuatan yang didorong oleh popularitas dan pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo, dengan visi perubahan yang progresif dan daya tarik bagi generasi muda, Projo memiliki peluang besar untuk menarik massa dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang sebelumnya loyal kepada PDIP. Ketidakpuasan sebagian pendukung terhadap kebijakan dan sikap PDIP yang dianggap terlalu konservatif atau kehilangan arah, bisa membuat Projo semakin dilihat sebagai pilihan yang segar dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam skenario terburuk, bagi PDIP kemunculan Projo sebagai partai politik akan mengguncang posisi PDIP di berbagai lini, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Jika Projo berhasil membuktikan diri sebagai partai yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka posisi PDIP sebagai partai politik dominan bisa runtuh. Ini akan menandai era baru dalam politik Indonesia, di mana PDIP harus menghadapi kenyataan bahwa mereka bukan lagi satu-satunya pilihan utama. Dengan dinamika yang terus berkembang, perpolitikan Indonesia akan menyaksikan kemungkinan besar tumbangnya PDIP sebagai partai yang selama ini berkuasa. Dengan semangat perubahan yang mereka usung, Projo berpotensi membuka babak baru bagi rakyat Indonesia, menghadirkan warna dan harapan yang berbeda dalam perjalanan bangsa ini ke depan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.